Kali ini kita akan membahas tentang simulasi IoT pada Cisco Packet Tracer. Apa itu IoT? Nah, ini dia yang menarik, yang lagi populer di dunia IT, tentang bagaimana kita memanajemen suatu device dari manapun, ya. Nah, kali ini saya akan memberikan sesuatu pemahaman IoT sederhana yang akan menyalakan kipas angin ya yang nempel di atas dengan menggunakan smartphone dari jarak jauh. Kenapa saya ngambil ide sederhana, yang ngambil project sederhana IoT itu? Yang pertama, kalau misalkan kita mau pulang, nah 10 menit sebelum nyampe ke rumah kita bisa menyalakan kipas angin yang ada di rumah tersebut. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Oke, yang jelas di rumah harus sudah terpasang akses internet. Ya, itu mau pakai WiFi ataupun mau pakai modul GSM, tidak jadi masalah, yang penting bisa terhubung dengan internet. Oke. Ini tampilan sederhana atau tampilan default dari suatu Cisco Packet Tracer yang notabene biasanya dipergunakan untuk networking ya, untuk konfigurasi LAN dan sebagainya, dan turunannya ya banyak banget, nggak hanya LAN doang. Nah, kita akan coba mensimulasikan IoT pada Cisco Packet Tracer. Oke, karena di sini sudah komplit ya, disediakan di paket di Cisco Packet Tracer terbaru 7,3 7.3. Nah, itu sudah komplit disediakan device-device IoT-nya. Oke, yang pertama yang tadi saya bilang, kita butuh yang namanya koneksi internet atau WiFi ya di rumah. Nah, ini di network device. Nah, itu kan berhubungan dengan network. Di sini ada wireless device. Kita pilih yang home gateway. Oke, home gateway. Nah, home gateway ini ibaratkan WiFi rumah. Kita ganti aja ya namanya biar enak. Jadi ini WiFi rumah. WiFi rumah. Oke. Nah, WiFi rumah ini sebagai name display yang kelihatan. Nah, yang kita butuhkan, kita coba lihat dulu. Ini setting internet secara DHCP, mungkin dapat dari ISP ya. ISP-nya boleh apa aja, ya mau plat merah ataupun banyak sekarang mah ya, lagi progres WFH kayak gini, banyak penawaran Bisnet Home, Excel Home, Plus Media gitu kan. Itu banyak ya, terserah. Nah, kita coba di lokal networknya. Nah, ini dia IP address-nya bisa diganti. Yang penting nanti satu network dengan si device-nya. Bisa kalian rubah ya. Tapi saya coba yang default-nya aja dulu. Oke. Nah, wireless-nya, nah ini yang harus kita setting juga. Boleh menggunakan SSD default-nya, misalkan home gateway. Tapi saya akan coba ganti dengan nama sendiri, misalkan ya, saya ganti dengan IoT gitu kan. Nah, ini saya coba nggak pakai password di sini, disable aja passwordnya. Oke, saya IoT. Kalau udah settingannya, ini copper meter nggak apa-apa, segini ya cukup. Nah, untuk si WiFi-nya cukup settingan seperti itu. Nah, saya akan mencari end device-nya. End device-nya itu ada di sini ya, end device-nya, lalu di home. Klik home-nya. Nah, ini saya akan menggunakan seling untuk menyalakan fan kipas angin ya. Kipas angin apa ya namanya? Yang di atas tuh seling sih kalau bahasa Inggrisnya mah. Oke, saya ganti aja deh namanya. Fisika di config-nya. Nah, ini display name-nya saya ganti jadi kipas langit aja lah, karena adanya di langit-langit gitu kan. Oke, ini akan dihubungkan. Nah, karena saya menggunakan IoT server yang tadi nih ya, ini menjadi home gateway. Nah, betul, IP servernya jadi home gateway di sini ya.
Oke, ini settingan gateway dan sebagainya sudah. Nah, karena ini terhubung ya, di sini belum ada wireless, saya akan menggunakan wireless, kan nggak mungkin narik kabel begitu aja. Saya klik advance-nya, pilih advance di sini, nanti akan muncul IO config-nya. Nah, ini si network adapternya kita ganti dulu jadi wireless. Ya, karena tadi belum ada wireless-nya, kita ganti dulu jadi wireless. Nah, di sini ini pilih yang NM1 wireless-nya. Ada AC itu yang lebih kenceng ya. Tapi tadi si home gateway atau wifi rumahnya cuma support 2,4 aja. Ya udah 2,4 udah cukup kok dia untuk memerintahkan, mematikan atau menghidupkan si kipas tersebut. Oke. Kita pilih. Nah, ini bisa menggunakan ini juga ya, modem 3G atau modem 4G. Tapi kita pilihnya pakai wifi aja. Oke. Nah, ini sudah cukup ya untuk pemilihan, karena kita memindahkan network adapternya aja sih ke wireless. Oke, balik lagi ke config. Nah, di sini wirelessnya sudah muncul ya interface-nya. Nah, kalau tadi interface-nya belum ada kan, sekarang udah ada wireless. Nah, wirelessnya ingat tadi dikonekin ke mana? Saya lupa gitu kan. Ya udah, dicek lagi ke sini. Settingan wirelessnya apa tadi? Nah, IoT bisa di-copy, pindah lagi ke sini. Nah, ini SSD-nya harus sesuai. Karena kita ibaratkan kita menggunakan yang namanya wifi rumah. Nah, ini kalau udah sesuai, dia akan langsung terhubung nih. Nah, ini kalau ada garis-garis ini berarti dia sudah terhubung dengan wifi rumahnya. Nah, si kipas langit ini udah terhubung dengan wifi rumah. Oke, settingannya hanya itu aja. Jadi simple ya. Di sini tadi ada kita settingnya di sini udah pakai home gateway. Jadi ceritanya si kipas ini akan bisa dinyalakan menggunakan aplikasi pada HP Android dari manapun selagi handphone dan si kipas ini mendapatkan akses internet. Nah, itu jadi bisa ya. Oke, setelah ini kita tutup dulu. Kita cari yang namanya handphone dulu ya, device-nya. Yang namanya, nah handphone ada di end device di sini. Ada yang namanya smartphone. Oke, ini handphonenya. Ya. Ini handphone ini butuh yang namanya internet, tapi di sini ternyata wirelessnya masih wireless standar, belum ada internetnya. Karena di simulasi kita tidak dapat akses internet dari ini ya. Nah, kita hubungkan aja lah ke wifi rumah, kan ada akses internetnya. Oke, diklik si smartphone-nya, lalu di config ya, di config smartphone-nya. Nah, di sini pakainya wireless boleh, kalau pakainya sel 1 ya nggak apa-apa nanti, tapi saya mau mengkonekkan ke sini aja dulu. Tadi SSID-nya kita samakan, karena memang tidak menggunakan yang namanya password si WiFi-nya. Ya udah cukup gini aja. Saya tunggu sampai memang smartphone itu terkonek dengan wifi rumah. Nah, ini berarti sudah dapat network ya. Ngeceknya di mana? Di sini bisa ya, di settingnya. Nah, ini udah dapat IP, ini gateway-nya secara otomatis ya. Terus wireless-nya juga sih dia sudah mendapatkan IP. Dipastikan ya sudah dapat IP. Ya, ini udah dapat nih IP dari si wifi rumah secara otomatis. Karena ini udah dari gateway ya, udah tersetting ceritanya. Kita nggak nyeting itu lagi karena memang kita akan menyeting sebuah IoT. Nah, pastikan si kipas langit ini sudah mendapatkan IP. Oke, sudah dapat IP semuanya. Nah, ini sudah terkoneksi ya. Nah, sekarang tinggal kita akses dari smartphone-nya. Aksesnya kayak gimana? Misalkan di dalam smartphone itu sudah ada yang namanya aplikasi untuk memati atau menghidupkan kipas ini gitu ya. Oke, kita klik smartphone-nya. Di sini sudah disediakan oleh Cisco Packet Tracer, sudah lengkap. Klik desktop. Nah, di dalam desktop ini mungkin saya akan besarkan sedikit agar kelihatan. Ada yang namanya IoT monitor. Nah, ini
itu IP dari server. Ingat, ini adalah IP dari server atau gateway yang si home gateway itu ya. Oke, usernya standar, admin dan admin password. Kita login ke sini. Nah, di sini sudah ada tuh ya kipas langit, bener ya, kipas langit. Diklik kipas langitnya, kita bisa menghidupkan. Ini dalam kondisi off ternyata. Nah, kalau misalkan menghidupkannya low, nah ini nyala ya. Ini saya matikan, tuh hilang. Ya itu ceritanya muter gitu. Kalau di simulasi, kebetulan simulasinya ini tidak dinamis ya, tidak berbentuk animasi banget gitu. Jadi hanya berubah gambar. Nah ini kalau low, kalau high biasanya nambah garisnya jadi 2. Oh betul, kayak ini putarannya lebih kenceng. All like dan statusnya ini kita bisa matikan. Ini dari mana aja, dari smartphone yang memang sudah terinstall dengan aplikasinya kalau di realnya ya. Kebetulan ini hanya simulasi. Oke, nah itu sudah dikatakan atau sudah bisa dibilang itu sebagai IoT ya. Oke, nah untuk misalkan kalau kita mau menambahkan lagi device-nya, misalkan kita mau menambah, saya ganti mau pakai kipas AC, bisa. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, ini sifat dari IoT yang sederhana ya. Nah, saya nyalakan kipasnya. Seperti itu. Terus misalkan ketika saya logout ini gimana? Tetap dia akan menyala selama kita tidak meng-off-kan. Selama dia prosesnya terakhir. Terus kalau misalkan si wifi-nya mati, kipasnya ikut mati nggak? Ya enggak, kecuali listriknya yang mati. Ikut mati gitu kan. Kalau itu enggak, kalau misalkan kondisinya dia kondisi terakhir adalah menyala, tidak mati. Oke. Nah, ini kita off-kan aja. Oke, paling secara keseluruhan ya, IoT sederhana ini sudah cukup, itu sudah dibilang sebagai IoT sederhana sekali. Nah, nanti dari IoT sederhana ini bisa diambil data melalui apa? Tetap ada di aplikasi smartphone-nya di sini ya, atau yang ini IoT IDE itu bisa ngambil data berapa kali si kipas ini dihidupkan dalam waktu 1 hari, itu bisa diambil datanya. Baik, terima kasih ya telah menyimak pemaparan tentang IoT sederhana di simulasi Cisco Packet Tracer ya. Pertemuan sebelumnya kita akan membahas tentang yang lebih kompleks lagi. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan kasih komentar. Ada ruang diskusi di komentar. Silahkan ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas.